Itu udah lama banget. Nah, terus kenapa kanji itu bisa masuk ke Jepang? Itu dulu biarawan dari Tiongkok ya, itu tuh waktu itu mau menyebarkan agama Buddha sama mau berjualan barang-barang dari negara mereka ya ke Jepang. Terus mereka transaksinya itu menggunakan bahasa Mandarin yang kemudian ya ditulis ke dalam aksara itu ya, aksara mereka ya. Setelah itu barulah orang-orang Jepang mengenal kanji. Sebelum mereka mengenal kanji, sebenarnya orang-orang Jepang itu cuma mengenal bahasa ini ya, verbal. Minasang tahu ya, bahasa dari mulut ke mulut. Jadi belum mengenal huruf-huruf seperti itu. Nah, terus kanji itu awalnya ada 40.000 huruf lebih, itu banyak banget ya. Banyak banget, tapi setelah itu akhirnya dikerucutkan sekarang hingga sekarang ya ke zaman modern itu cuma 2.000 huruf aja. Itu nggak cuma sih sebenarnya, tapi jauh lebih baik daripada zaman dulu ya 40.000. Nah, terus dari 2.000 huruf itu 95%-nya digunakan di zaman modern sekarang. Itu termasuk kanji-kanji yang udah outdated ya, yang maksudnya udah nggak digunakan gitu, tapi masih tercantum, masih terregistrasi seperti itu. Itulah kanji. Sejarahnya ya, agak singkat tapi mungkin nggak terlalu singkat juga. Nah, terus karena tadi kanji itu diadaptasi dari China, dari Tiongkok, maka ada dua cara baca. Pertama ada kunyomi. Ya, saya tulisin romajinya. Kunyomi. Yaitu adalah cara baca Jepang. Berarti cara baca yang mewakili bahasa Jepang itu sendiri. Ditulisnya ke dalam hiragana. Terus habis itu ada onyomi. Onyomi itu cara baca Chinese. Berarti cara baca yang mewakili bahasa aslinya ya, bahasa Tiongkok. Terus onyomi ini ditulis dengan katakana. Hiragana ini yang curvy, terus katakana yang lebih lancip. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, minasan? Sudah cukup jelas ya. Kalau gitu kita lanjut. Nah, tadi kan Sensei udah ngebahas kalau kita akan belajar angka ya. Yang pertama ada kanji 1. Onyominya ichi sama i. Ini ada tsu kecil tapi kita belum belajar sih. Anggap aja ini i ya bacanya. Terus kunyominya hito. Terus ini lihat minasan, coretannya cuma satu aja, garis horizontal, simple. Seperti ini. Ini adalah kanji 1. Oke, sekarang coba minasan latihan nulis ya. Kanji 1 ini mungkin 3 kali aja deh. Nanti sensei periksa ya. Kasang kelihatannya sudah. Coba. Hai, oke des. Kasang bagus. Oke. Nikosang juga bagus. Gimana sensei kata yang lainnya? Aura-sang bagus ya. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak bisa buka kamera juga nggak masalah kok. Yang penting minasan udah tahu cara penulisannya ya. Oke, ini adalah kanji 1. Hai, Keisha-san, oke des. Oke, sensei lanjut aja ya. Mumpung kita sedang berjalan juga. Oke, sekarang ini ada kanji 2. Kanji 2, onyominya ni. Kunyominya futa. Ni dan futa.
Ini dia cuma terdiri atas 2 coretan ya. Hanya 2 garis horizontal. Yang pertama seperti ini. Yang kedua lebih panjang daripada yang pertama ya. Jadi kanji 2 ini ada 2 garis. Ini adalah kanji ni. Oke, mungkin minasang boleh coba tulis ya. Ni. Boleh di print out yang udah Ifon Sensei kasih atau di lembar jawaban lain juga nggak apa-apa. Oke, Ika-san. Oke, Ika-san bagus. Aura-san. Hai, oke desu. Dini-sang bagus ya. Niko-sang juga bagus. Yang lainnya bagaimana? Mau sensei periksa? Oke. Tia-sang. Hai, Tia-sang. Oke ya. Kila ya? Kila-sang. Hai, oke desu. Keisha-sang juga oke ya. Oke, minasang. Jadi inilah kanji ni. 2. Kita on to the next part ya, lanjut. Sekarang ini ada kanji sang. Maksudnya kanji 3 ya. Onyominya sang. Kunyominya ni. Sang dan ni ya. Terus ini coretannya cuma ada 3 juga. Sama, simple. Pertama, minasang tarik garis horizontal di atas ini. Yang kedua, lebih pendek ya di bawahnya. Yang ketiga baru panjang lagi. Ini adalah kanji 3, sang. Oke, mungkin kalau udah dipahami boleh coba tulis ulang ya. Ika-san. Hai, oke desu. Aura-san oke. Kila-san oke ya. Niko-san oke desu. Dini-san juga oke. Oke, Keisha-san. Keisha-san oke ya. Oke, Tia-san terakhir. Hai, oke desu. Minasang yang nggak bisa buka kamera juga sambil ditulis ya. Oke, ini adalah kanji 3. Sekarang kita masuk ke kanji 4. Ini onyominya shi. Shi ya, bukan si, tapi shi. Terus kunyominya yong dan yo. Nah, di sini ada 5 coretan ya. Ya, perhatikan dulu sensei tulis, nanti minasang ulangi ya. Pertama, tarik garis dulu di atas ini, turun. Seperti ini. Turun ya. Nah, terus yang kedua mulai dari sini, menyamping ke kanan, turun. Yang ketiga, bikin garis pendek di sini, melengkung ke kiri. Yang keempat, di sebelah kanannya, kayak bikin L ya. Yang kelima, tutup semuanya di bawah sini. Ini adalah kanji yong. Kanji 4 ya. Oke, coba minasang. Gimana sejauh ini? Sudah mulai terlihat susah? Bisa lah ya. Bisa lah ya. Oke, Niko-san. Hai, Niko-san. Oke desu. Gimana yang lainnya? Keisha-san. Oke, Keisha-san mungkin garisnya terlalu ini ya. Yang ininya terlalu pendek. Maksud sensei terlalu mepet sama yang bawah ini. Jadi sisakan spasi lebih banyak. Gitu ya. Jadi jangan terlalu mepet sama yang bawah. Coba diulang. Ika-san, oke desu. Dini-san, oke. Oke, sisanya. Aura-san. Oke, Aura-san oke ya.
Kila-san, oke desu. Mana Ya-san, tadi Yasan kayaknya udah nunjukin deh. Ya-san udah nunjukin. Coba sensei cek. Tiba-tiba dia turunin tapi. Oke. Hai, oke desu. Maaf ya, tadi sensei occupied sama itu yang lain. Oke. Gimana Keisha-san? Sudah ya? Hai, sudah jauh lebih baik ya. Oke, arigatou gozaimasu. Kita lanjut ya, minasan. Ini ada kanji 5. Onyominya go. Kunyominya itsu. Ingat go dan itsu ya. Ini dia terdiri atas 4 coretan. Pertama, minasan tarik garis horizontal dulu di atas ini. Dari kiri ke kanan. Setelah itu yang kedua mulai dari tengah sini ya. Turun. Tapi dibuat agak miring ya ke sebelah kiri. Terus yang ketiga mulai dari sini, di luar sini ya. Menyamping ke kanan, tembus. Terus turun. Yang keempat, bikin garis horizontal di paling bawah. Ditutup. Seperti ini ya, go. Oke, minasan yang sudah paham mungkin boleh coba tulis ulang ya. Niko-san, oke desu. Bagus. Kila-san, ya Kila-san bagus ya. Ika-san. Oke, Ika-san bagus. Lini-san, bagus. Keisha-san juga bagus ya. Bagaimana yang lainnya? Aura-san. Oke desu. Kia-san? Oke, Kia-san bagus ya. Oke, gimana minasan? Sejauh ini masih itu ya, masih bisa menangkap ya? Masih oke. Kalau gitu saya lanjut ke kanji 6. Ini onyominya ada roku, ada pro. Kunyominya cukup banyak ya. Ada mu, kedua ini anggap aja bacanya mu ya. Sama ada mui. Jadi onyominya ada roku, ada ro. Kunyominya mu dan mui. Di sini dia terdiri atas 4 coretan ya. Sama minasan tarik garis vertikal aja dulu. Di atas ini pendek aja ya. Terus yang kedua bikin garis horizontal dari kiri ke kanan. Yang ketiga, nah ini di bawah sini tarik garis melengkung ke kiri. Yang keempat juga sama di sebelah kanan ya. Ini adalah kanji roku ya, kanji 6. Oke. Minasan boleh coba tulis ulang ya. Niko-san terlihat sudah. Oke. Hai, oke desu. Kila-san? Oke desu. Dini-san, oke ya. Ika-san? Sudah ya? Hai, oke. Aura-san, oke. Keisha-san? Keisha-san mungkin itu garis yang ketiga sama keempatnya terlalu ini ya, terlalu nempel sama yang kedua. Jadi dibuat terpisah aja kayak gini. Coba ya. Ya, 3 sama 4 terpisah ya. Oke. Gimana? Minasan gambar kudasai. Semangat ya. Ya, Sang, sudahkah? Hai, oke desu. Gimana Keisha-san?
Udah? Boleh dikasih lihat nggak ke Sensei? Mau lihat ya, Sensei? Oke, ya yang pertama itu bagus ya. Oke. Coba ditulis seperti itu ya, latihan nanti. Oke, arigatou gozaimasu. Sekarang kita masuk ke kanji 7. Ini onyomi-nya ada shichi, kunyomi-nya ada nana, dan nano. Jadi diingat ya, onyomi-nya shichi, kunyomi-nya nana, dan nano. Ini dia terdiri atas 2 coretan. Yang pertama, minasang tarik garis dari kiri sini ya. Menyamping ke kanan, tapi dibuat agak naik ya. Terus yang kedua, mulai dari atas, turun, duduk kakinya ke sebelah kiri, ke kanan. Terus habis itu naik. Oke, saya tulis ulang ya. Agak bergetar. Oke. Yang pertama seperti ini. Yang kedua dari atas, duduk ke kanan. Terus kakinya naik ke atas. Ini adalah kanji 7. Shichi atau nana nano ya. Oke, gimana minasang? Keisha-san. Oke, Keisha-san. Oke ya. Oke. Tia-san? Oke, Tia-san. Mungkin garis yang satunya terlalu naik ya. Bisa dibuat agak turun. Bisa ya? Coba. Aura-san. Hai, oke desu. Niko-san gimana? Oke, Niko-san bagus ya. Oke. Yumi-san oke. Ika-san oke desu. Tia-san gimana? Ya, seperti itu ya. Kila-san gimana? Oke, Kila-san bagus ya. Oke. Yang belum siapa sih? Keisha-san udah belum? Udah. Oke. Hai. Arigatou gozaimasu. Oke, kita lanjut ke kanji 8. Ini onyomi-nya hachi. Hachi ya. Kunyomi-nya ada ya, ada yo. Jadi onyomi-nya hachi, kunyomi-nya ya dan yo. Ini dia cuma ada 2 coretan ya. Pertama, minasang tarik garis dulu di sebelah kiri sini, melengkung ke kiri. Terus yang kedua, mulai dari sini, melengkung ke kanan. Lebih panjang ya yang kedua daripada yang pertama. Jadi yang di sebelah kanan dia agak lebih panjang dibanding yang pertama. Seperti itu. Ini adalah kanji 8. Minasang, boleh coba ditulis ulang ya. Aura-san? Oke. Dini-san? Hai, Dini-san juga oke ya. Keisha-san? Keisha-san oke? Ika-san oke desu. Tia-san oke? Niko-san? Hai, oke desu. Kila-san oke desu. Oke, minasang. Inilah kanji 8 ya. Sekarang kita lanjut ke kanji 9. Ini onyomi-nya Q, double U ya, Q, dan Ku. Kunyomi-nya Kokono. Jadi onyomi-nya Q dan Ku, kunyomi-nya Kokono. Nah, ini dia ada 2 coretan ya. Pertama, minasang tarik garis dari atas ini dulu. Turun ya, tapi menyamping ke sebelah kiri. Terus yang kedua, dari kiri sini ke kanan, turun ya. Terus duduk, kakinya naik.
Saya tulis ulang ya. Jadi dari atas melengkung ke kiri. Terus dari sini dari luar kiri ya, ke kanan, turun, duduk, kakinya naik. Oke, Keisha-san sudah ya? Hai, oke desu. Shila-san, oke. Aura-san, oke. Ika-san layarnya hitam. Ah, udah enggak. Oke, hai, bagus. Ika-san bagus ya. Miko-san. Mana ya? Tidak terlihat. Oh iya, kelihatan. Oke, bagus. Yang belum. Ini sang. Oke, des. Ya, sang bagaimana? Bisa dideketin lagi nggak? Oke, yang ketiga itu udah bagus ya. Coba ditulis ulang. Kayak gitu. Yang ketiga paling bawah. Oke, arigatou gozaimasu. Kanji 9 ya ini. Sekarang kanji terakhir. 10. Onyominya ada 3 ya. Ada ju, punya double. Ada ji, ada ju, punya 1. Itu konteksnya tergantung nanti penggunaannya kayak gimana ya. Terus kunominya ada to, sama ada so. Tapi ini hampir jarang sih digunakan yang so ya. Terus dia aturan penulisannya simple minasang ya. Cuma 2 coretan. Pertama, dari kiri sini menyamping ke kanan. Yang kedua, dari atas turun aja. Kayak bikin itu ya, kayak bikin cross, tapi nggak kayak cross juga, sejajar. Ini adalah kanji 10. Onyominya ju, ji, dan ju. Kunyominya to, dan so. Oke. Boleh tulis ulang ya. Ika-san, hai oke. Aura-san oke. Shila-san oke desu. Keisha-san oke. Dini-san oke ya. Yang lain saya tunggu ya. Tia-san. Oke. Lurus aja ya garis pertamanya. Jadi nggak usah naik. Lurus aja ke kanan. Oke. Niko-san gimana? Boleh dideketin lagi nggak ke kamera? Tidak terlihat. Oke, coba digeser ke sebelah kiri ya. Hai, oke des. Oke, nice. Ya, Sang gimana? Sensei bisa lihat nggak sisanya? Koreksinya. Sekali aja, sekali aja. Oke. Hai, sudah lebih oke ya. Nice, arigatou gozaimasu. Oke, Minasang gimana sejauh ini? Oke, sudah diingat ke kepala kanjinya? Oke, nice. Kalau gitu, Sensei stop sharing, kita langsung lanjut ke Sensei yang lain ya. Penjelasan yang lain. Oke, Sensei. Dozo. Bentar ya. Oke, udah kelihatan semuanya? Ya. Sekarang ini cara baca angkanya. Dari 1 sampai 10. Mungkin tadi udah dijelasin ya 1 sampai 10 kanjinya. Lalu ini ada untuk 0 ya, angka 0 ini ada kanjinya 0. Cuman kalau agak sulit bisa juga disebut 0 ya. Bisa pakai katakana 0. Itu 0.
Kalau kanjinya dibacanya rei. Rei, kanji ini. Bacanya rei. Artinya sama 0. Ini untuk angka 1, bacanya ichi. Angka 2, ni. Angka 3, san. Angka 4, bisa si atau yon. Angka 5, go. 6, roku. 7, bisa dibaca shichi ataupun nana. Lalu 8, hachi. 9, ku atau kyu. Terakhir 10, ju ya. Nah, ini itu masih gampang ya, karena masih angka dari 0 sampai 10. Lalu gimana kalau angka lebih dari 10? Misal 12, 15, 20. Kan? Hmm. Gimana cara penulisan angka-angka ini? Cara penulisannya itu untuk yang 15 atau kelipatan 10, pertama tulis dulu 10-nya. 10 ditambah 15. Jadi penulisan kanjinya 10-nya dulu. 10, go. Jugo. 15. Lalu untuk kelipatan yang 22 gini, nah ini sistem ini tambahin 2. Jadi pertama 2 dikali 10 ditambah 2. Jadi tulis dulu 2 ini. Nih. Lalu tambah 10, ju tambah 2. Nih. Nih ju nih. 22. Ayo catat. Oke, ada yang belum? Kira semua? Sudah semua ya. Lanjut ke yang lainnya. Nah, sistem ini, 2 ini bisa digunakan ke yang lain. Jadi misal ini 55. Tinggal pakai pakai yang cara kayak tadi 22 ini. Pertama tulis 5-nya dulu dikali 10 ditambah 5. Jadi penulisan kanjinya 5-nya dulu. Lalu 10-nya. Lalu terakhir tambah 5-nya. Gojugo.
Saya tulis ya. Berikutnya ini. 9. 99. Sama ya. 9-nya dulu. 10. 9. Q. Q. Nah, untuk ini berubah bacanya yang 90 dari Q jadi Q. Baru belakangnya Q. Ya, itu semua. Ini yang terakhir ini ada 26. Nah, karena tadi angkanya belakangnya sama ya, 55, 99, 22. Yang beda di mana? Yang beda tetap sama. 2, 10, 6. Jadi 2-nya dulu, terus 10, terus 6-nya. Baca. Nih, 7, roku. Oke, saya tulis semuanya. Udah ya. Ini kan masih ada sisa ya. Kalau gitu Sensei coba pilih kalian yang kerjain ya. Pertama yang ini, yang 11 dulu. Sensei panggil uh, Ikasan deh. Coba Ikasan yang 11 gimana bahasa Jepangnya? Ichi, ichi, juichi. Hmm. Coba ulangi lagi. Ichi, juichi. Hmm. Tapi kalau untuk yang puluhan, lihat gimana? Contohnya ada yang Juichi. atas. Yuichi. Ah, Coba juichi. kanjinya. Kanjinya sebentar sensei. Juichi ya. Ju. Begini doang ya. Mana sih? Juichi. Hai. Sekai desu. Oke ya. Arigato gozaimasu Ikasan. Berikutnya yang 33. 33 coba
Kesesan deh. Kesesan yang 33. 33. Sanjusan. Sanjusan. Boleh coba tulis kanjinya? Aduh, yang ini ya, Sensei. Hai. Sekai desu. Iya, benar ya. Hai. Arigatou gozaimasu. Kesesan. Berikutnya yang 44. 44, coba Aura-san. Yang 44. Shijushi. Coba ulang lagi. Shijushi. Benar ya, tapi untuk 4 dibacanya yon, bukan si. Yon. Yonjuyon. Hai, sekai desu. Coba tulis kanjinya. Yonju, yon. Hai, sekai desu. Arigatou gozaimasu, Aura-san. Berikutnya yang 88. 88, coba Niko-san deh. 88. Hachiju, hachi. Coba tulis kanjinya. Hai, sekai desu. Oke ya, benar ya, Niko-san. Arigatou gozaimasu, Niko-san. Berikutnya yang 66. 66, Kela-san deh. Hai Sensei. Rokuju roku. Rokuju, roku. Coba tulis kanjinya. Hai, sekai desu. Oke ya, Kela-san. Yang terakhir 77. Yang belum ada yang mau nyoba, saya panggil lagi. Kalau gitu coba inisan deh. Inisan coba yang 77. Nanajunana. Nanaju, Nana. Coba tulis kanjinya. Hai, sekai desu. Oke ya. Semuanya benar ya. Itu masih angka bilangan ya. Berikutnya penggunaan untuk menghitung sesuatu. Ini kalian jangan lihat dulu yang kanan ya, lihat dulu aja yang kiri. Yang kiri ini. Yang gambarnya kue. Untuk satu buah bisa dibaca hitotsu. Hitotsu. Satu buah. Ini tambah su ya. Di belakang angkanya itu tambah su. Lalu ini untuk dua buah. Tatsu.
Ya. Contoh berikutnya ada ini. Mitsu. Double ya, karena ada ini ada su kecil, kanjinya jadi double. Mitsu. 3 buah. Lalu ini yotsu. Bukan shitsu ya. Ini yotsu. Oke, udah ya. Nah, lalu susu ini digunakan untuk apa? Susu ini digunakan untuk hampir menghitung semua benda. Baik benda yang ada fisiknya atau yang nggak ada fisiknya. Juga untuk umur, tahun. Tapi tahun ini untuk digunakan sampai su ini sampai angka 9 ya. Jadi untuk angka 10 lebih itu udah nggak ada su-nya lagi. Udah hilang su-nya. Makanya untuk 10 baca to. To. Ini ya, tadi di sini. Nah, untuk susu ini hampir semua menggunakan onyomi. Hanya angka 7 yang menggunakan kunyomi. Jadi nah, untuk 7 ini tetap dibaca nana. Maaf. Nanatsu. Yang lainnya pakai onyomi. Ya. Mungkin tadi saya agak kelihatan jawabannya. Nggak apa-apa, kita coba. Yang nomor 5, coba dibaca sama Tiasan deh. Tiasan ada? Nggak ada? Kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu coba baca Aurasan deh. Yang 5. Baca apa? Pakai onyomi ya. Hanya angka 7 yang pakai kunyomi. Masih ingat? Onyominya 5? Bu. Hmm? Itsu. 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 Jadi kalau tambahin su jadi dibaca? Itsu. Coba ulang lagi. Itsu. 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 Itsutsu ya. Itsu. Ya, jangan ragu-ragu. Hai. Nggak Iya. apa-apa. Ngomong aja ya. Itsu. Su. Lalu yang keenam, coba Nikosan. Muitsu. Hmm? Muitsu. Hai, sekai desu. Mitsu ya.
Berikutnya yang 8. Keisha-san. Yotsu. Ya. Yotsu. Itsu. Yakin Itsu? Yotsu. Ya, jadi ya. Yatsu. Yatsu ya. Juga tadi untuk yang 6, saya agak salah ya tadi Nikosan bilangnya Mitsu. Bukan Mitsu tapi Mutsu ya. Mutsu. Bukan Mitsu. Yang terakhir 9. Yang belum mau coba? Yang mau coba yang belum? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya panggil lagi. Ikasan deh, coba yang terakhir. Kokonotsu. Hai, sekai desu. Kokonotsu ya. Nah, kalau untuk lebih dari 10, itu udah nggak pakai su lagi ya tadi ya. Jadi tinggal sebutin angkanya aja kayak tadi. Misalnya jugo. Jadi jugo. Ya, udah hilang su-nya. Lalu untuk nanyain berapa su-nya, itu pakai ikut su. Berapa banyak? Ikut su. Deska. Itu ya. Berapa? Pakai ikut su. Ini ya jawabannya. Takut yang belum nulis. Oke, udah ya. Begitu kita balik lagi ke sebelumnya. Ini. Sekarang kita hitung orang. Kalau tadi benda, sekarang orang. Ini bisa dilihat kanji. Kanji orang ya ini. Nin. Tambahin angka. Hito. Ichi. Jadi satu orang. Tapi bukan dibaca ichi nin. Dibacanya hitori. Satu orang. Sama kayak dua orang juga. Bacanya futari. Bukan futanid. Futari. Oke. Semua udah nulis. Oke ya. Lanjut ya. Berikutnya lebih dari satu dua. Tiga orang. Tiga orang dibacanya nin.
Sanin. Dan untuk 4 orang, Yonin. Oke. Kita lanjut. Nah, orang. Hitung orang. Tadi 1 orang. Hitori. Baca Hitori. Khusus ya, berubah. Bukan Ichinin. Untuk 2 orang juga Futari. 3 orang Sanin. Lalu 4 Yonin. Yang berubah itu 1, 2, 4. Ichi jadi Hitori, ini jadi Futari, dari Yonin. Sisanya cara bacanya Onyomi. Kayak ini. San. 3. Sanin. Tinggal tambahin nin aja. Orangnya ya. Cara baca nin. Oke, kalau gitu kita latihan lagi ya. Yang 5 orang. 5 orang coba dibaca Aurasan. Aurasan ada? Udah ada? Kalau nggak ada, coba Kelasan deh. 5 orang. Dibacanya apa Kelasan? Gonin. Coba diulang lagi. Gonin. Gonin ya. Enam orang. Coba Kesasan. Rokunin. Rokunin. 7. 7 coba Nikosan deh. Nananin. Nananin. Tapi kalau Onyominya 7. Cinin. Sinin ya. Jadi yang pakai kunyomi itu cuma 4. 4, 1, 3. Itu yang berubah. Sisanya pakai onyomi. 8. Yang 8 coba Ikasan. 8 orang. Hachining, hachining. Hachinin ya. 8 orang. 9. Coba 9 Dinisan deh. Kyunin. Hmm? Kyunin. Kyunin ya. Yang terakhir 10. Ada yang mau volunteer? Baca 10 orang. Saya Sensei. Oke. Junin. Kesasan. Junin. Oke ya. Hai. Kesasan benar ya. Junin. 10 orang.
Untuk menyatakan berapa orangnya, pakai ini, kanji ini. Nanin. Nanin. Double N ya, nanin. Nanin desu ka? Berapa orang? Nah, untuk lebih dari 10 orang, kayak tadi, tinggal ditambahin angkanya sesuai dengan jumlah bilangan tadi. Misalnya 20 orang, berarti niju nin. 20 orang, ni, ju, tambahin nin. Niju nin. Itu ya, sesuai angka bilangan tadi. Kalau lebih dari 10 orang, 15 orang, ya, dibalik. Jugonin. Tinggal ubah bilangannya. Ya, ini ada jawabannya. Jadi yang berubah itu 1 orang, 2 orang, dan 4 orang. Sisanya sama. Oke ya. Kalau gitu kita lanjut ke ini. Ada soal. Kazoku wa nanin desu ka? Keluarga kalian ada berapa orang? Coba jawab masing-masing keluarganya ada berapa orang? Di sini tulis angkanya masing-masing, tambahin nin, des. Coba tulis di buku masing-masing sesuai dengan anggota keluarganya ya. Kalau yang udah boleh kasih lihat sensei jawabannya. Terus ucapin berapa. Oke, di kosan. Oke, itu ada berapa kira di kosan keluarganya? Hmm, dibacanya berapa orang itu? Gonin. Hmm, berapa? Bahasa Indonesianya artinya? 5 orang. 5 orang ya. Gonin. Right, sekai desu. Berikutnya, Kesha-san. Dibacanya itu apa? Kesha-san? Nanin des. Nanin. Berapa? Artinya jadi berapa orang? 3 orang. 3 orang ya. Kesha-san keluarganya. Ya. Oke, Ikasan. Hai, bisa dibaca apa kira-kira Ikasan? Yonin desu. Yonin. Berapa? Jadinya artinya? 4. Oh, 4 orang ya. Oke.
Benar ya kanjinya? Ada yang belum? Tiasan. Oke. Berapa itu dibacanya kira-kira? Tiasan? Kalau boleh tahu? Rokunin desu. Artinya? 6 orang anggota keluarga. Oke ya. Tiasan 6 orang anggota keluarga. Yang belum? Oke, Dinisan. Coba. Bacanya apa itu Dinisan kalau boleh tahu? Rokunin desu. Rokonin ya. Artinya? 6 orang. 6 orang juga ya. Dinisan. Terakhir, ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua ya? Kalau gitu, saya lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya mungkin volunteer aja deh. Ada yang mau jawab nggak? Itu nanyain Daruma no sensei wa nanin desu ka? Ini tuh nanya ada berapa guru di Daruma? Ada yang tahu? Ada yang mau volunteer? Ika Oke, Ikasan berapa? 4人です。 Yonin des. 4 orang ya. Masih ingat nama-namanya? Masih. Oke, coba sebutin. Daruma no sensei wa Ivon sensei, Heri sensei, Tata sensei sama Fadil Fadil sensei. sensei ya. Fadil sensei ya. Fadil sensei ya. Oke. Terima kasih untuk ingatannya. Oke, kayaknya Harry Sensei ada masalah sama koneksinya. Untuk bagian selanjutnya itu kebetulan Harry Sensei udah selesai, jadi bakal diambil alih oleh Fadil Sensei. Fadil Sensei dipersilakan. Oke, oke, catatan. Nah, lanjut. Tadi kan sini ya, yang orang, nanit. Tadi kayaknya kan udah ngeliat ya, harusnya udah hafal ya, yang buat kunyomi mana, onyomi mana ya. Jadi ini pakai penjelasan yang simpel aja. Jadi kalau buat jam, semuanya bakal pakai onyomi. Yang tadi ya, kecuali 4. Dan tadi kalau misalnya perhatiin 4 dia pakai kunyomi terus ya. Tadi kalau pakai 4 itu ada alasannya kenapa pakai itu kunyomi. Karena onyomi itu kan itu ya, 4 itu itunya onyominya si ya. Gitu. Itu dia ada kanji lain yang dengan bacaan sama gitu kan. Si. Itu artinya kematian ya. Makanya angka 4 jarang banget dipakai itu. Pakai isinya. Makanya kebanyakan pakai kunyomi. Cuma buat di sini ini kalau buat jam makanya dipakai juga sama ya. Kan berhubungan dengan waktu ya. Kalau ada yang kayak gitu jadi nggak enak gimana ya. Jadi semuanya bakal pakai apa? Onyomi kecuali angka 4. Angka 4 dong pakai itu ya. Kunyomi. Cuma bedanya kalau tadi pakainya yon ya. Kalau di jam itu dia pakainya yo ya. Jadi yoji aja gitu. Terus nanti tujukan beta tadi pakai nana ya. Senji shichiji ya pakainya. Lebih sering. Sebenarnya bisa pakai nanaji ya. Cuma jadi istilahnya kalau buat shichi itu suka ada yang pakai shichi, suka ada yang pakai nana. Cuma nanti biasanya ada yang lebih biasa dipakai gitu. Kayak shichi kalau di jam itu pakainya shichi ya, shichiji gitu. Jadi kalau buat jam, dan kalau jam di Jepang ada 2 ya, ada 12 jam, sistem 12 jam, sama 24 jam. Gitu ya. Ya sampai 24, nggak aneh. Gitu ya. Ya kalau buat jam 1 ichiji, ichi ya. Yang pertama ichi ya, kayak tadi. Ichiji, 2, niji, 3, sanji. 4, dia bukan yon ya. Kan ini kurang 1 ya. Kurang ininya. Kurang huruf N-nya. Jadi yo doang ya. Yoji. Yo-nya pendek ya. Yoji.
nanti sini ada angka 5. 5 itu go. Jadi goji. Terus ini ada rokuji. 6 rokuji ya. J-nya itu jam ya. Rokuji. Terus 7 itu nanti ada shichiji. Shichiji. 8 ada hachiji. Hachiji gitu ya. Ya pakai itu semua ya. Pakai apa namanya? Onyomi semua ya. Bukan kunyomi. Gitu ya. Tadi udah bisa diingat-ingat ya. Kalau mau. Ichi, ni, san, yo. Ya, yoji. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji. Kita lanjut. 9 ya. Tadi udah tulis semua ya. Jadi ingat-ingat aja. Nah, terus kalau buat 9 nih. 9. Kan tadi Q ya. Kan tadi ada 2 ya. Tadi kalau jelas sama Tata Sensei, kalau diperhatiin tadi ada 2 ya. Ada pakai Q, ada Q. Yang Q dipakai di sini yang di jam ya. Jadi kuji. Kenapa pakai kuji? Karena ini buat lebih gampang penyebutannya. Jadi orang Jepang milih ke sini. Dibanding kita ngomong QG sama kita ngomong kuji, lebih gampang kuji ya. Kuji jam 9. Ku ya. Kuji gitu. Kalau 10 kayak biasa. Ju, ji. Jadi pakai onyomi. Nggak pakai kunyomi sama sekali ya ini. Selain 4 nggak pakai kunyomi sama sekali. Oke. Dan ini bakal lanjut sampai yang belasan juga ya. Kan tadi belasan dari pelajarannya. 11 ju ichi. 12 ju ni gitu kan ya tadi ya. Terus yang 21 jadi niju ichi gitu kan. 12 ju ni gitu ya. Terus ini sama, tadi kan. Jadi kalau pas sampai belasan, pas sampai yang 14 dia bakal pakai yo juga ya. Jadi bukan ju si ji, jadi ju yo ji gitu ya buat di 14. Yang 14 itu ya. Bakal kayak gini ya. Sama sih, cuma bakal pakai yo ini ya. Ju yo ji. Trigana. Gitu ya. Gitu ya. Tadi ya, ini ku ya, kuji, ini ji ya. Ini ji ya. Ji ya. Kuji, ini ada ju. Terus kalau buat ju, ini kalau diperhatiin ini panjang ya. Ini kalau misalnya udah belajar di Kanake mungkin udah tahu sih. Jadi ju-nya panjang ya. Jadi bukan ju doang gitu ya, bukan ju gini doang. Ju ya, ju. Terus ini ji. Yang ini ya. Kalau misalnya pengen ada yang pengen coba tulis, ini itu ji ya. Jamnya ji, ju ji. Ini ju ichi. Ini tadi udah tahu ya harusnya. Ju ichi ji. Ya, ini ji-nya tadi ya. Kayak gitu ya kombinasinya sama kayak tadi aja. Tinggal tambahin ji gitu ya. Ji, ju, ji. Gitu. Nah, terus ini ada han sini kalau misalnya ada yang ngeliatin. Ini han. Han ini bukan angka ya, ini setengah artinya. Ini pakainya pas kapan? Kalau di jam di pas 30 menit ya. Kenapa kan 1 jam tuh 60 menit, setengahnya 30, jadi pakai 30 menit. Jadi kalau misalnya kita pengen bilang 11.30 kayak gini ya. Ini kan ada 11 kan ya. 11 tadi ju ichi gitu asal. Jadi ju ichi ya. Ini ju. Ada ichi ya. Ichi kan ju ichi ji, terus yang ininya jadi han gitu ya. Nah, terus ini kalau buat yang di buat yang bahasa Jepang itu bedanya di bahasa Jepang sama bahasa Indonesia itu kan kalau bahasa Indonesia kita bisa bikin tuh ya setengah 12 misalnya. Setengah duluan baru 12 ya. Setengah 12 berarti 11.30 ya. Sama aja gitu ya. Kalau di Jepang tuh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mesti jamnya dulu baru menit gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang han, ju, niji gitu nggak bisa ya. Kita bisanya pakainya kayak itu ya, ju, ichi, ji, han gitu. 11.30. Kalau 12.30 jadi ju, niji, han. Kenapa kayak gitu? Karena kalau di Jepang itu dia kalau misalnya buat angka kayak gitu dia bakal dari besar ke kecil ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari tahunnya dulu gitu kan tulis tahun, baru ke bulan, baru ke hari, baru ke tanggal gitu kan. Baru nanti masuk ke jam, jam ke menit, menit ke detik. Gitu. Makanya han yang setengahnya ini di belakang pasti. Jadi nggak mungkin di depan gitu. Terus kalau buat angkanya udah ya. Jadi kalau buat jam itu pakai onyomi semua. Semuanya. Jadi 1 sampai 24 ya. 1 sampai 24. Tapi kalau buat dibaca angka sih sebenarnya bukan 24, 23, sorry. 1 sampai 23. Karena begitu sampai 24 digit 0 ya. Balik. Jam 0 jadi. Kalau jam 0 jadi reiji. Reiji atau zeroji. Biasanya sih dipakainya reiji sih dibanding zeroji. Gitu ya. Makanya susah ya jadi. Di enggak terlalu detail aja. Reiji. Gitu. Gitu ya. Sampai 23. 1 sampai 23. Jadi kalau buat yang pengecualian buat sini buat pembacaannya itu angka 4 doang, 4 sama 14 ya. 4 jam 4 yoji, 14 ju yoji. Gitu. Oke.
Sudah selesai catat semua. Ini harusnya catat semua sih. Jadi tinggal paling ini ya jamnya ya. Jadi kalau jam pakai J ya. Tuh. Oke, kita coba latihan kalau gitu ya. Ini tadi ya. G. Sebentar ya. Ini. Coba yang mana ya? Yang ini. Ini siapa ya? Coba kilasan. Ini bacanya apa? Boleh coba kilasan. Saya tandain. Halo. Coba ganti coba kilasan deh. Ini. Halo. Dengeran? Halo. Keisha, Keisha San. Oh. Keisha San. Bacanya gimana? Sanji. Sanji benar ya. Terus coba Amalia San. Ini bacanya apa? Rokuji. Rokuji. Terus coba Ika San. Ini bacanya apa? Juji. Juji benar. Terus coba ini deh. Niko San. Bacanya apa? Hachiji. Hachiji benar ya. Terus buat yang ini ada yang mau baca nggak? Silakan coba. Ika-san apa tadi? Lagi di mute. Juniji. Juniji benar ya. Nah, terus kilasan balik tadi ya barusan kita coba yang ini bacanya apa? Akila. Yonji. Yoji. Ini Yoji ya. Jadi Yoji benar ya. Jadi jangan ada n-nya. Jadi kalau di jam itu nggak ada n-nya ya. Empatnya. Jadi Yoji gitu ya. Sorry. Ini ya. Yoji atau Yoji gitu. Kalau 4 ya itu. Nah, terus tadi kan mungkin udah diperhatiin tadi ya yang pas ada di Hito ya. Yang ini itu apa ya? Ini tuh yang kirinya tuh nan ya. Ini buat kata tanya ya, nan itu. Nan itu bisa berarti apa atau berapa gitu. Kalau sini kan kita berhubungan dengan jam, angka. Jadi berapa ya? J itu jam, nan itu apa atau berapa. Jadi jam berapa ya? Jam berapa? Nanji buat nanya gitu. Itu ya. Nah, ini ya tadi. Yang perlu diingat kalau misalnya buat diperhatiin semuanya pakai itu ya onyomi ya. Jadi si Cici juga pakai onyomi ya. Gitu. Jadi bukan pakai nana, pakai Cicinya. Terus buat 4 pakainya yoji, jadi nggak pakai n-nya. Buat 9 jadi kuji ya. Jadi nggak pakai q tapi jadi kuji gitu ya. Saya lupa tanya, sorry. Ya. Oke, terus kita lanjut ke sini deh soal. Ada pertanyaannya? Ima nanji deska. Imanya itu sekarang ya. Ima sekarang. Nanji tadi ya dijelasin jam berapa. Gitu ya. Deska ini buat akhiran doang. Jadi ini buat menandakan pertanyaan ya, menandakannya. Jadi sekarang jam berapa? Ima nanji deska. Ada yang mau jawab? Mungkin jam sekarang. Ada yang jawab? Salah nggak apa-apa ya, Sensei. Nggak apa. Hachi hanji desu. Hachi. Hanji desu. Hachi. Ji-nya duluan ya. Hachi. Ji. Han. Kan jam 8:30 ya. 8:30 gimana? Karena masih bilang jamnya dulu ya. Jadi hachi, ji, han. Karena hannya menit ya. Jadi menitnya dipisah sama jamnya gitu ya. Tadi sebenarnya udah hampir benar ya. Tinggal ji-nya dimajuin dulu. Jadi hachi, ji, han gitu ya. Hachi, ji, han. Jadi kalau nyebutin apa buat jam di Jepang itu kita sebutin jamnya dulu, selesain penyebutan jamnya, baru masuk ke menitnya gitu ya. Gitu. Ini kebetulan karena kita nggak ngebahas menitnya sih, jadi mungkin agak bingung tadi ya.
Kan han jadi buat pengganti menit, jadi di belakang. Jadi setelah J-nya selesai, hachiji jam 8, baru han gitu ya, setengah gitu ya. Kayak gitu ya. Hachiji han kayak gitu. Kalau misalnya jam 9 jadi kuji han kayak gitu ya. Jadi mesti J-nya masuk dulu ya, sebelum masuk ke menitnya gitu. Jadi selesaiin dulu jamnya. Selesai jamnya baru masuk ke menitnya. Ada yang mau coba jawab mungkin kalau buat jam 20? Boleh? Ada yang mau coba? Silakan. Saya Sensei. Oke, silakan. Silakan. Juniji. Juniji, Ju 10. Ini 2. Jadi 2, 10 plus 2. Jadi 12 itu ya. Ada yang kurang 1. Oh iya, Di mana masuknya? berarti 20 berarti Tadi kan Ji. Juni ya tadi. Kan Juni gini ya. Juni. Ini kurangnya di mana? Re. 0 ya. Kan Iya. kalau Juni kan itu ya. Tadi kan kalau dijelasin diperhatiin itu kan 10 ya. 10 plus 3 gitu ya. Kan kalau 20 berarti 2 ya bulannya. 2 10. 10-nya 2 ya. Berarti 2 kali 10 ya. Kalau kondisi kayak gitu 2-nya duluan ya. Oh, Jadi, Niju. Niju gitu ya. Niju. Oh, hai. Sorry, tadi bukan kurang, berarti kebalik ya. Niju ya. Ini 2 kali 10. Ini bakal kepake ke depannya ya. Jadi kalau bisa diingat kayak gini. Kalau sekarang kan masih simpel ya. Nanti pas sampai ratusan gitu kan, sampai ribuan kan bakal dipakai terus gitu, buat lebih gampang. Jadi kalau di bahasa Jepang itu makanya kita jarang ngelihat angka yang dipakai terus pakai kanji karena setiap kali maju kan, misalnya kayak gini nih. Kan 1 ya. Ini kalau pas ini kan angkanya itu doang kanjinya ya. Pas jadi gini kan, misalnya jadi gini kanjinya jadi 2 kan. Pas jadi gini kanjinya jadi 3. Gitu. Pas jadi gini, ini kanji tambah 2 langsung jadi 3 jadi 5 kanjinya. Gini. Gitu. Hai. Kalau misalnya jadi kayak gini, jadi 7 kanjinya. Nanti ini bakal dipakai di situ. Jadi kalau bisa diingat ya. Tapi udah main sih tadi ya. Dari Nijuji ya. Oke, lanjut ya. Nijuji. Nijuji gitu ya. Hai. Terus paling tadi tambahin han ya. Nijuji han karena 30 gitu. Nah, tadi udah jam ya. Kita lanjut ke sini. Tanggal ini ada 2. Buat lebih simpel dijelasin dari yang bulan dulu aja ya. Soalnya kalau enggak ribet. Terus kalau bulan nih, dia hampir mirip sama kayak jam ya. Miripnya di mana dia pakai onyomi semua. Bedanya kalau jam angka 4 pakai onyomi, kalau di bulan semuanya pakai onyomi. Gitu. Jadi pakai onyomi semua. Jadi 4 dia bukan yon, pakainya shi dia. Gitu ya. Itu kalau buat di bulan. Dan kalau di Jepang itu bulannya nggak pakai Januari Februari ya, pakai angka. Jadi kalau bulan 1 jadi Januari, bulan 2 sorry. Kalau Januari jadi bulan 1 kan, jadi Ichigatsu gitu kan. Yang ini jadi Ichigatsu gitu kan ya. Ini gatsu ya. Gatsu gitu ya. Gatsu. Ichigatsu. Terus kalau 2 jadi tadi ya. Nigatsu gitu ya. Ini buat bulannya aja dulu ya. Yang bawahnya tuh buat hari nanti aja. Habis selesai ini dulu ya. Nigatsu. Terus kalau 3, ini tadi kan 3 itu san. Jadi san. Sangatsu, ini ada nishigatsu ya dulu. Pakai itunya apa namanya? Pakai onyominya ya, shigatsu. Sangatsu, shigatsu. Terus lanjut ke sini ya. 5 jadi gogatsu gitu ya. 6 jadi roku gitu ya. Roku gatsu gitu ya. 7 karena pakai apa namanya? Onyomi jadi shichi ya. Shichi gatsu gitu kan ya. Menjadi hachigatsu. Hachigatsu gitu ya. Onyomi semua ya. 9. Nah ini 9 sama kayak jam. Tadi kan bilang sama kayak jam ya. Tadi kan 9 kuji ya. Jadi kugatsu gitu ya. Kayak tadi. Jadi ku doang ya. Kugatsu. Jadi nggak pakai kyugatsu ya. Kugatsu.
Terus kalau 10 jadi jugatsu. Ingat ju-nya panjang ya. Yang ju-nya itu ya ini. Ini ju. Terus belakangnya ada u lagi ju. Jadi jugatsu. Ada ini 11 jadi ju ichi gatsu kayak tadi ya. Ju ichi gatsu. 12 ju ni gatsu. Gitu ya. Ju-nya tadi ya. Ju ni gatsu. Ju ichi gatsu, ju ni gatsu. Sampai 12 aja ya kalau buat bulan enggak lebih ya. Soalnya buat bulannya. Oke, kita coba tes deh buat bulannya. Ini. Oke. Coba apa ya? Coba nih kosan. Kalau Mei apa? Bacanya gimana? Gogatsu. Gogatsu benar ya. Terus coba Ikasan. Coba September. Kyugatsu. Yakin? Terus tadi gimana? Kugatsu. Kugatsu ya. Bukan Q tapi Kugatsu gitu. Terus coba apa ya? Oke, Sasan, coba kalau misalnya Juli. Shichigatsu. Benar ya, Shichigatsu ya. Terus coba Kilasan. Kalau misalnya April. Yongatsu. Kalau bulan dia pakai onyomi semuanya ya. Jadi kalau bulan, kalau 4 jadi Yogatsu. Yongatsu itu onyomi ya. Dia pakai onyomi. Kalau buat bulan semuanya. Termasuk angka 4. Onyominya 4 apa? Shigatsu. Shigatsu benar ya. Shigatsu gitu ya. 4 gitu. Gitu ya. 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 Shigatsu gitu ya. Terus apa lagi belum? Coba Amalia-san. Oktober. Oktober. Jugatsu. Jugatsu. Terus coba Tiasan mau coba? Coba yang Februari deh. Dibaca mungkin. Tiasan ada? Halo. Ganti deh, siapa lagi ya? Ini deh, kalau mau yang ini. Yang Desember ada yang mau sebutin? Saya. Oke. Junigatsu. Benar ya. Junigatsu. Nah, terus tadi kan pertanyaan kita kan itu ya. Sempat dijelasin tadi ya, itu apa? Ini ada yang mau sebutin nggak ini apa? Bulan apa? Coba. Coba Ikasan mungkin. Jangan. Nanigatsu. Benar ya, Nangatsu. Nannya apa ya? Kalau di sini kan Nanigatsu. benar ya, Nangatsu. Dan di sini kan itu ya, kan bulan ya. Jadi bulan itu kan bukan angka ya. Ditulis dalam angka. Cuma bulan apa tersebutnya kan sebagai apa? Nggak dihitung ya istilahnya. Disebutin buat sebutin. Jadi sini tuh bukan bulan berapa, jadi bulan apa ya? Nangatsu gitu ya. Gitu. Ya, oke. Terus ya. Ya, jadi pakai itu semua ya, pakai onyomi semua. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang perubahan yang aneh sendiri itu yang 9 ya. Ekugatsu dia. Soalnya kan apa? Onyominya kan Q ya. Tapi kan kalau dilihat tadi kan onyomi ada Q sama Ku ya. Jadi benar aja gitu semuanya. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Tadi yang ribet ya. Yang ribet. Kenapa ribet? Karena ini macam-macam ini kalau buat hari ya. Dan ini banyak yang suka nggak tahu. Ini kalau berarti ada 2 ya. Ya 2 sedangkan sini ada 1 ya. Ini kenapa ada 2? Ini buat tanggal 1 itu. Jadi kalau buat penggunaan tanggal itu pembacanya itu dipakai buat 2 fungsi ya.
buat menyebutkan span waktu. Jadi waktu itu berjalan berapa lama ya? Yang ini 1 hari, sama buat nyebutin tanggal. Gitu. Tanggal 1. Biasanya kalau buat semua angka, istilah 2 ke atas, dia pemakaiannya pakai yang sama ya. Jadi kayak gini ya, sama semua. Satu cara baca doang. Cuma kalau buat tanggal 1 beda sendiri. Ada 2. Jadi kalau kita pengen bilang 1 hari, jadi selama 1 hari, span waktu 1 hari, dia pakai ichi ya. Ichi, nichi gitu ya. Di sini terus dibacanya nichi ya. Ininya tuh. Jadi ya salah. Ichi menjadi nichi ya. Nichi gitu ya. Gitu. Ini ke 1 hari ya. Kemudian tanggal 1. Kalau tanggal 1 ini bacanya suitachi ya. Dan kalau dicariin ya, suitachi itu di angka 1, dia onyomi, kunyomi nggak ada ya tandanya. Gitu ya buat angka ini. Ini karena apa namanya? Emang dia beda sendiri sih. Soalnya asal katanya dia bukan dari cara baca itunya ya, bukan dari cara baca kanjinya ya kalau di suitachi itu. Dari kalimat disingkat ini. Jadi ini buat tanggal 1, ini suitachi. Ini. Suitachi. Dan ini buat angka 1 doang yang kayak gini ya. Jadi kalau misalnya 11 ke atas udah nggak pakai lagi gitu. Angka 1 doang buat tanggal 1 doang ya. Tanggal 1. Jadi kalau suitachi itu tanggal 1, kalau ichinichi itu buat hari, 1 hari gitu. Gitu ya. Ini diingat kalau misalnya. Tanggal 1 suitachi. Artinya ichinichi. Terus kita lanjut ke bawah. Itu ada yang tadi mungkin sempat lihat ya. Yang kira-kiranya sama. Tapi bedanya kan tadi pakai su ya. Tadi kalau misalnya masih ingat yang pakai hitosu, futatsu ya. Itu. Belakangnya ganti ke K gitu ya. Kan. Bedanya kalau yang buat yang futatsu kan dia futatsu ya. Kalau sini futsuka ya. Jadi futsuka itu buat tanggal 2. Gitu ya. Jadi futsuka. Futsuka. Ini buat tanggal 2 ya. Ini buat dipakai, jadi bedanya sama yang di atas ini dipakai buat nyebutin hari, jadi berapa hari sama nyebutin tanggal ya. Jadi tanggal 2 sama 2 hari sama aja penyebutan. Futsuka. Ini tanggal 2. Gitu ya. Ini futsuka. Jadi kalau buat ini, dan ini bakal lanjut ya, lanjut sampai 10, bakal kayak gini. Kenapa dibilang lanjut sampai 10? Ntar 11 ke atas cara ngitungnya beda. Gitu. Oke, dicatat dulu ya, soalnya beda ya. Kalau buat bulan kan gampang. Kalau buat hari catat aja. Ichinichi 1 hari, suitachi tanggal 1. Gitu. Terus kalau buat tanggal 2 itu futsuka, dulunya sama ya, 1 hari tanggal 2 futsuka dulu. Terus saya nyatet. Nih, lanjut ya. Sini. Jadi 3. Tadi mitsu ya. Sekarang jadi mika. Ya. Jadi mitsu ganti isunya jadi ka, jadi mika. Dan ini kalau misalnya diperhatiin tadi ya, pas di tanggal 1 di 1 hari kan tadi pakai nichi ya. Tapi kalau di sini pakai ka. Jadi yang pakai ka ini tadi dijelasin ya. 2 sampai 10 bakal kayak gini ya. Jadi bakal pakai kunyomi 2 sampai 10 itu. Ini bakal jadi mika. Terus ini kan ada su kecil gini ya. Jadi itu double ya. Kalau buat yang belajar anak yang muda ya. Jadi gini. Mika. Gitu. Kalau buat 4-nya yoka gini ya. Dari yon jadi yoka. Yoka, ingat ya, panjang. Yoka. Bukan panjang, sorry. Kita kan yoka. Mika 3 hari tanggal 3, mika, yoka tanggal 4 sama 4 hari gitu ya. Dan ini diingat ya yang 4-nya, yoka 4, diingat ya. Soalnya ada yang mirip. Gitu. Saya akan tulis. Lanjut ya. Terus tulis. Itu sebentar lagi ya. Terus ini kalau saya perhatiin tadi ini ada itu ya. Apa namanya? Ini ada acara-acara, gambar acara yang berhubungan dengan bulannya ini ya. Ini bulannya, bukan harinya. Bulannya ini ada Hinamatsuri, ini ada Sakura ya, bunga Sakura kan. Bunga Sakura soalnya di April udah masuk musim semi ya, jadi ada bunga Sakura. Di bulan 3 ada Hinamatsuri gitu ya. Ada gambar-gambar itu ya.
Oke, selanjutnya. Ini 5. Tadi kan itsutsu ya. 5 itu. Jadi itsuka. Jadi kaya bacanya. Itsuka. Kalau buat 6-nya tadi kan mutsu ya, 6 itu. Nah, kalau ini buat perbedaannya buat pas menghitung benda yang 6 sama tanggal 6. Kalau itu mutsu, ini jadi muika ya. Jadi ada i-nya ya. Jadi muika ya. Muika. 5 itsuka, 6 muika. Ada tuh. Oke, selanjutnya bentar. Ada yang sebelum. Oke, selanjutnya. Tadi 5 itsuka, 6 muika, kita lanjut ke 7. 7 tadi pakai nanatsu ya. Kalau di tanggal jadi nano ya. Bukan nana, nano ka. Nano ka. 7 ya, tanggal 7 nano ka. Terus tadi kan itu saya suruh ya ingetin yang angka 4. 4 itu yoka ya. Kenapa? Karena ada ini 8 ya. Kalau yang udah belajar kanakem tahu ya itu bacanya apa. Itu yoka. Yoka. Atau ini juga bisa ya. Yoka. Ini hurufnya U tapi ini buat manjangin U-nya ya. Jadi baca yo-nya panjang. Yoka. Jadi yang mesti diingat itu kalau misalnya angka 7 nanoka, bukan nanaka jadi nanoka. Kalau buat tanggal 8 tuh yoka ya. Ingat ya, 4 yoka. Double, ditekan di kanya. Yoka. Kalau 8 yoka. Gitu ya. Yoka sama yoka. Hati-hati karena ketukeran gitu ya. Soalnya bahaya kalau ketukeran tanggal, ntar bikin janji ntar salah harinya soalnya. Gitu. Hati-hati ya. Silakan terus ya. Semuanya. Oke, lanjut ya. Lanjut. 8 lanjut ke balik. Balik ke 9. Gitu ya. Tadi pakai kokono ya. Kan cuma satu doang kokono ya. Jadi dari kokonotsu jadi kokonoka. Kokonoka. Tanggal 9 kokonoka panjang ya. Terus buat tanggal 10 tadi to doang tambahin k aja. Jadi to ka. Ya, ini panjang ya. Toka. Tanggal 9 kokonoka, tanggal 10 toka. Gitu kan ya. Nah, ini akhir buat penggunaan kunyomi di tanggal ya. Nanti kalau misalnya buat 11 ke atas, dia cara penghitungannya beda soalnya. Kita lihat ya di slide tadi. Silahkan catat dulu aja. Kokonoka, tanggal 9 kokonoka, tanggal 10 toka. Dan ini tadi ya. Jadi kalau buat penyebutan apa namanya kayak berapa lama, jadi buat periode berapa lama, berapa hari sama tanggal itu sama ya. Selain angka 1 sama semua ya. Jadi kalau misalnya tanggal 9 itu kokonoka, 9 hari juga kokonoka ya sama semuanya. Tanggal 1 doang yang beda. Oke. Lanjut ya. Belum? Ada yang tulis? Oke. Tunggu sebentar ya. Oke. Ini semua. Lanjut ya.
Nah, tadi ada ya, udah sempat ingat tadi dikit ya. Tanggal 11 ke atas pakai biasa ya tadi. Jadi Pak dari 2 sampai yang satu beda sendiri buat tanggalnya, yang Suitachi ya. 2 sampai 10 pakai kunyomi semuanya. 2 juga gak beda ya. 2 bukan futa ya. Jadi kalau 2 itu. Jadi futsuka ya jadi kalau buat 2. Jadi 1 sama 2 beda ya. Gitu ya. Terus kalau misalnya dari 3 ke atas jadi 2 sampai itu pakai kunyomi ya. Gitu. Cuma 2 dia beda dikit, berubah dikit. Jadi tanya berubah jadi su. Gitu. Nah, begitu 11 ke atas bakal pakai onyomi semuanya. Gitu ya. Selain pakai onyomi, ini juga bakal berubah cara bacanya. Kan tadi kan K ya. Tadi ke belakang sampai jadi K ya. Ini jadi mirip kayak angka 1, jadi satu hari jadi nichi ya. Nichi. Jadi dari kan kalau misalnya 10 jadi toka menjadi K ya. Jadi nichi. Jadi kalau sini jadi ju ci nichi. Ini ya. Oke. Dan ini berlanjut sampai ke selanjutnya. Jadi 12 jadi Juni nichi. 13 Jusan nichi. Terus habis itu nanti ada pengecualian di mana di angka 4. Kan tadi ya, itu angka 4. Jadi bukan pakai jusi jadi juyon ya. Juyon nichi. Sorry, bukan juyon nichi. Jadi juyoka ya. Jadi kalau buat 14 itu pakai yoka balik lagi. Buat yang ada angka 4 ya. Jadi yang pakai angka 4 pakai yoka semua. Tanggal 4 yoka, 14 juyoka. Terus nanti ada kan 24 ya. 20 itu kan niju. 4-nya yoka. Jadi niju yoka. Jadi semua yang belakangnya 4 bakal pakai yoka. Selain itu buat pengecualian juga buat tanggal 1929. Tapi ini pakai itu ya, jadi pakai onyomi yang satu lagi. Jadi bukan jadi Q jadi ku ya. Oke. Jadi ju kunichi sama niju kunichi. Kalau buat tanggal 9-nya pakai kokonoka jadi nggak berubah. Gitu aja. Gitu ya. Sama tanggal 20 juga beda sendiri ya. Tanggal 20 jadi Hatsuka ya. Nah, kita lihat ya. Coba dulu dari yang salah. Oke. Coba ya. Coba ikasan. Yang ini berapa? Kokonoga. Kokonoga. Kokonoka. Kokonoka. Kokonoka ya. Mereka ya. Kokonoka. Terus coba Amalia-san yang ini. Yoka. Benar ya. Yoka. Terus coba Keisha-san yang Yoka. benar ya. Yoka. Oke, tadi koko yang di sini jadi tadi yoka menjadi yoka. Terus coba Nikosan yang ini. Apa coba Nikosan? Boleh? Nanoka. Nanoka. Nanoka ya. Terus apa lagi ya? Coba Keisha, coba Keisha udah belum? Coba yang ini deh. Mika. Benar ya, Mika. Mika. Terus coba Kilasan. Ya, ini. Muika. Ya, Muika ya benar. Muika ini ya, 1 sampai 10 ya. Terus lanjut aja deh. Ini. Ya ada yang lupa. Apa ya? Siapa? Ada yang mau coba jawab ini nggak? Buat tanggalnya. Coba Ikasan mungkin.
Ichinichi. Shinichi itu berarti satu hari. Suita. Hmm, Suitachi. 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 Oh, nggak pakai K ya? Nggak pakai K. Gitu. Suitachi. Suitachi. Tachi gitu ya. Suitachi gitu ya, beda sendiri ya. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Gitu. Ini 1 sampai 10. Suitachi. Kalau buat 2 Futsuka ya. Futsuka 3, Mika berarti 4, Yoka 5, Itsuka 6, Muika ya, Muika ya. 7, Nanoka 8, Yoka 9, Kokonoka 10, Toka. Terus kalau buat tanyanya pakai nan, nichi ya, bukan pakai ka gitu. Pakai nan, nichi. Dan kalau nan nichi itu jadi itu ya, buat tanggal berapa nan nichi. Tanggal berapa? Oke, terus lanjut yang sini. Coba ya. Coba Amalia San yang ini. Jusan Nichi Ichi. Jusan Nichi aja. Oh, Jusan Ichi. Nichi. Nichi. Terus coba yang ini siapa ya? Coba Keisha San. Jusichi nichi. Jusichi nichi. Nanti buat angka 7 ya. Ini buat angka 7. Tadi sempat jelasin nih. Spesial buat angka 7 dia bisa pakai Shichi, bisa pakai Nana ya. Jadi kita bisa bilang Jusichi nichi, bisa bilang Junana nichi ya. Dan orang Jepang masih ngerti dua-duanya. Gitu. Ini buat ini kayak lebih kayak ke preferensi kalau buat ini ya. Ya kadang-kadang bakal pendengar Junana, kadang-kadang bakal pendengar Jusichi ya. Karena buat alasan penggunaannya yang Shichi sama Nana itu di cara pengucapannya lebih mudah yang mana gitu. Gitu. Ya, bisa Jusichi, bisa Junana. Jusichi nichi. Atau Junana ya. Bisa. Terus coba Nikosan ya ini. Boleh Nikosan? Oke. Juku. Nichi. Juku nichi ya. Juku nichi. Jadi pakai nichi semua ya ini. Jadi 11 ke atas pakai nichi semua ya. Oke. Terus ada yang mau jawab ini? Saya. Oke, silakan. Juyoka. Bener ya. Juyoka. Juyoka. Terus coba ikasan tadi dulu. Coba ini deh. Juroku. Juroku. Nichi. Nichi ya. Bener ya. Juroku. Enggak ya? Juroku aja. Bener ya, Juroku aja. Juroku nichi. Nichinya. Ini ya. Oh, Juroku nichi. Hari jangan ya. Nichi gitu ya. Ada yang mau jawab ini? Saya. Boleh silakan. Niju nichi. Niju nichi. Ini Hatsuka ya. Beda sendiri ya. Nah, ini khusus buat 20. Tapi kita bilang Niju nichi juga orang Jepang ngerti ya. Oh, gitu maksudnya. Oh, 20 hari itu Niju nichi. Oh, tanggal 20. Orang Jepang ngerti. Cuma kalau buat tanggal 20 bilangnya Hatsuka ya. Hatsuka khusus nih. Ini sama nanti buat umur juga ntar jadi kalau buat umur kan
bakal pakai angka juga ya. Nanti pakai hatachi gitu, ada kayak gitu. Ini Hatsuka buat tanggal 20. Gitu. Terus ada 4-nya jadi Yokka ya. Yokka. Yang sebenarnya pakai Nichi ya. Ini pakai Shichi, bisa pakai Shichi, bisa pakai Nana, reference. Ada ini Juku Nichi gitu. 9. Ya, yang mesti diingat ya. Yang mau ngetes pakai ini. Ini mungkin berapa aja karena waktu juga. Ada yang mau coba ini baca? Coba. Niju yoka. Benar ya. Niju yoka. Ini nih kalau buat yang 20-nya itu bakal ngikutin ya, ngikutin yang sebelumnya tadi ya, cuma tambahin di angka depan. Niju yoka. Niju yoka. Itu. Tapi ini ada yang mau jawab? Boleh? Sanju Nichi. Benar ya. Sanju Nichi ya. Jadi kalau buat 30 dia udah nggak ada spesial lagi ya. Biasa aja. Sanju Nichi. Gitu ya. Ini ada yang mau jawab? Sanju ichi nichi. Sanju ichi nichi gitu kan ya. Gitu ya. Dan ini sampai 31 ya. Kalau buat tanggal sampai 31, tapi kalau buat hari ini jadi bisa lebih ya. Jadi kita bisa bilang 32 terus pakai nichi. Tapi pas gitu berubah artinya ya. Kalau 32 itu. Jadi kalau sampai 31 tanggal, 32 berarti hari. Jadi selama 32 hari gitu kan ya. Dipakai biasanya kayak misalnya subscription gitu kan. Berapa hari lagi gitu kan. Kan suka ditulis misalnya 60 hari ya, hitungan hari gitu. Kayak gitu bakal melihat gitu. Karena bisa pakai buat ngehitung berapa hari juga ya. Jadi bukan cuma tanggal berapa doang, berapa hari juga bisa. Gitu ya. Nah. Ya. Kayak tadi cuma tambahin depannya aja ya. Kalau 2 jadi ni, niju, 3 jadi sanju gitu ya. Sisanya sama semua. Oke, kita masuk ke sini. Ini pertanyaan ya. Ini ya. Pertanyaan buat ulang tahun. Sorry, bukan ini hari ini. Sorry. Ya, ini ada kyowa. Kyonya tuh hari ini ya. Kyo ini. Ini ya. Kyowa, wanya ini buat partikel sini nggak terjemahin kalau sini ya. Wanya. Dan nangatsu. Nangatsu itu ini ya. Bulan berapa? Terus nanichi tanggal berapa? Nanichi desu ka gitu ya. Jadi kalau tanya ini berarti sebutin dulunya ya. Kyowa nangatsu nanichi desu ka? Ada yang mau jawab? Saya. Oke, silakan. Hachigatsu Jugoka nichi desu. Jugo nichi desu. Ini ada K sama nichi ya. Ini K itu, ini kalau K pakainya pas yang 2 sampai 10 ya. Oh iya. Ini pakainya nichi. Jugo nichi aja ya. Oh iya. Chigatsu Jugo nichi gitu ya. 15. Ini ya, ini jelas ya. Ini buat tanggal. Selanjutnya ke sini. Sorry, ini yang tadi kecepatan ya. Ini yang buat ulang tahun. Gitu ya. Dan minasan. Minasan ini kalian semuanya. Ini bisa diganti sama nama orang kalau misalnya. Kita pengen tanya spesifik ke siapa, ganti aja ke nama orang lain gitu. Minasan. Karena minasan artinya kalian ya. Anda semua kalian gitu. Kalau saya misalnya tanya ke sensei jadi sensei no gitu ya. Sensei-nya ini. Ini sensei no tanjobi itu ulang tahun ya. Kalau secara itunya, secara artinya harusnya tanggal lahir ya, bukan ulang tahunnya. Itu. Tanjonya lahir, B-nya hari, jadi tanggal lahir, gitu. Ulang tahun lah, sama aja gitu. Wah, terus nilai itsu, artinya kapan gitu ya. Jadi ulang tahunnya kapan gitu ya? Ini pertanyaan buat ulang tahun. Coba deh, saya pengen tanya. Coba Niko-san, coba dijawab deh. Ulang tahunnya pakai bulan sama hari. Watashi wa tanjoubi wa
3月13 日です。 Sangatsu Jusan Nichi tadi. Benar? Sangatsu Jusan Nichi? Iya. Ya, oke. Terus coba nih, coba tadi coba Ikasan. Ikasan, tadi ulang tahunnya Nikosan kapan? Tanggal bahasa Indonesianya. Buat yang Nikosan. Dengerin nggak tadi? Tadi kan Sangatsu Jusan ya tadi? Jusan? Nikosan tadi. 16日。Juro. Oh, Juroku. Oke. Tadi. Sangatsu 3. Sangatsu Juroku. Tadi coba Ikasan. Tadi berapa? Artinya Sensei, Artinya? di Niko ulang tahun tanggal 16 Maret. 16 Maret ya. 16 Maret. Oke, terus coba Amalia-san. Coba ulang tahunnya kapan? Gitu. Nigatsu. Jusan Nichi desu. Nigatsu Jusan Nichi. Nigatsu Jusan Nichi. Coba. Keisha-san. Tanggal berapa? Ulang tahun saya atau Ulang tahun tadi Amalia-san. Artinya? artinya? Berapa tadi? Nigatsu Nin- Jusan nin- Nichi. Nigatsu. Berapa tadi? Nigatsu Jusan Nichi. Jusan Nichi. 13 Februari. Dari 13 Februari. Terus coba Kila-san ulang tahunnya. Saya. Kila-san. Oh ya. Sangatsu. 3月7日です。 Sangatsu Nanoka. Ada yang mau jawab? Coba Tiasa mungkin bisa jawab. Artinya? Ada yang mau jawab? Coba Sangatsu Nanoka. Apa? Sangatsu Nanoka. Nanoka 7 Maret. 7 Maret. Sangatsu Nanoka 7 Maret. Oke. Oke, buat ini sampai sini aja ya, buat hari. Mungkin kalau buat hari agak ribet ya, soalnya tadi ya banyak yang setengah. Jadi sepertiganya beda ya sama yang sisanya gitu. Jadi mungkin agak ribet, tapi dia hafal aja ya. Agak. Ini buat yang tadi ya, yang jam, hari sama bulan gitu ya. Tadi. Oke, sampai sini aja, mungkin bisa dilanjut buat penjelasan macam-macamnya ya. Silakan. Oke, semuanya gimana? Kita udah 2 jam ini. Overtime. Kayaknya otaknya juga udah over ya. Banyak banget kan informasinya. Nah, tapi kalian tenang aja. Soalnya kalau nanti kalian beneran belajar, itu kita sebenarnya lebih cepat daripada ini. Tenang aja, nggak selama ini. Jadi lebih cepat ya. Bakal lebih cepat satu. Terus kan kalian nanti juga bakal dapat bahan. Jadi sebenarnya nggak terlalu harus nyatet. Jadi kalian bakal dapat bahan juga. Terus tenang aja karena biasanya di kelas kanji ini kalian diajarin aja dulu. Tapi untuk ngafalnya itu nanti perlahan-lahan. Jadi kayak tadi kita kan belajar orang ya, orang, tanggal, bulan. Nah itu kita belajarnya satu-satu. Jadi misalnya di bab 1 itu kita belajar angka, terus sama ngucapin umur gitu loh. Terus di bab 2 kita ngomongin sedikit tentang misalnya uang gitu. Terus di bab 4 baru ngomongin tanggal, bulan, jam. Jadi kita cicil, enggak langsung satu kali, wah harus hafal semua. Jadi tenang aja, perlahan-lahan,
Terus itu bakal diulang terus kok, jadi bakal terbiasa. Jadi poinnya memang di latihan, di membiasakan. Dan di kelas itu banyak latihan. Jadi jangan takut, oke? Nah, terus kalau kalian ikut sekarang kan nanti kalau misalnya kalian ikut Chokyu, ngulang lagi. Jadi kalian itu mendalami lah, hitungannya mendalami. Sekarang kalian udah tahu, nanti latihan. Kayak gitu deh pesannya untuk kanji. Terus biasanya kita juga nggak terlalu maksain kamu harus hafal kanji, jadi lebih ke yang penting kamu hafal kosakata, kamu ngerti kita ngomong apa gitu. Oke, jadi itu kita untuk hari ini, untuk kanji. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya sekarang, atau boleh DM Sensei juga di Instagram atau di WA. Terakhir juga mungkin Sensei pengen minta kalian untuk isi form feedback kayak biasa ya. Sensei ada kasih linknya di chat, tapi Sensei juga bakal kirim ke email kalian sekalian. Kita kan mau foto nih terakhiran ya sebelum selesai kayak biasa. Jadi Sensei sekalian kirimin foto untuk kalian. Hai, kalau bisa nyalain videonya, tolong dinyalain. Oke, nggak apa-apa Tia. Hai. Siap, yang bisa nyala kamera. Oke, kalian pose ya, Sensei-nya nggak bisa pose nih, gara-gara harus nekan. Oke, siap. 1, 2. Sekali lagi, jarum, mana jarumnya? 1, 2. Hai, bagus. Terima kasih semuanya udah ngikutin hari ini sampai akhir. Tenang aja, biasanya 1,5 jam ya, nggak 2 jam. Hai. Nah, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi di kelas atau di kelas-kelas kita yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Otsukare sama deshita. Hari sama Desta. Oyasumi nasai. Iya, sama des. Arigato, arigato.